Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi kelas 12, insya Allah hari ini kita akan membahas pelajaran hadis, yaitu yang terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, dan kita akan bahas yaitu kita ambil dari huruf mim. Hadis yang pertama, mari sama-sama kita awali pengajian kita, pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk muallif daripada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Al-Fatihah naqra'uha li anfusina wa walidaina wa asatidzina wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li muallif hadzal kitab Syekh Ahmad Hashimi Bek. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi silakan disimak dan dibuka kitabnya, yaitu huruf mim, hadis yang pertama. Mari kita lihat bersama, kita baca terlebih dahulu matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'u zamzama lima syuribalah, man syaribahu limaradin syafahullahu, aw li ju'in asba'ahullah, aw li hajatin qadahallah. Rawahu al-Mustaghfir an Jabir. Itu bunyinya yang akan kita kaji, hadis yang pertama. Kita lihat terjemahannya, ya. Ma'u zamzama, air zam-zam, lima syuribalah, tergantung niat peminumnya. Man, siapa orang, syariba, yang meminum, man, hu, akan air zam-zam, lima rodin, karena sakit, syafahullahu, pasti Allah akan menyembuhkannya. Aulijuin, atau karena lapar, asba'ahullah, Allah akan mengenyangkannya. Aulihajatin, atau karena punya hajat, kepentingan, qadahallah, pasti Allah akan mengabulkannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Mustaghfiri dari Jabir. Anak sekalian, hadis ini menceritakan tentang keutamaan daripada air zam-zam. Air zam-zam ini, kalau menurut sejarahnya, konon katanya ini berkaitan dengan peristiwa yang pernah terjadi antara Nabiullah Ismail alaihissalam yang ketika itu baru lahir dari sang bunda, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha. Jadi di dalam sejarah, ketika Nabi Ismail alaihissalam kecil, sang bunda yaitu Siti Hajar kehausan. Kemudian Ismail kecil juga nangis ketika itu. Ya, mungkin juga merasa lapar, merasa haus. Nah, maka seolah-olah Siti Hajar itu mendengar suara air. Ya. Melihat dari kejauhan, kok terlihat kayak ada air di sana, yaitu di Bukit Marwah.
rumah atau kediaman daripada Siti Hajar ketika itu tidak jauh daripada Bukit Sofa, ya, sehingga berlarilah Siti Hajar, ya, ke Bukit Marwah. Setelah sampai ke Bukit Marwah ternyata tidak ditemukan air. Dan ketika menengok ke Bukit Sofa, maka seolah-olah ada oase, ada genangan air. Dikejar lagi, lari lagi ke Bukit Marwah. Inilah anak-anak sekalian, ya, yang kemudian diabadikan dengan peristiwa sa'i. Ya, para jamaah haji itu harus melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, terus ke Bukit Sofa lagi. Ya, berawal dari Bukit Sofa dan nanti akhirnya di Bukit Marwah. Peristiwa sa'i ini juga berkaitan dengan peristiwa Siti Hajar mencari air. Namun aneh bin ajaib, ya, ternyata justru air itu sudah ada dan memancar di bawah kaki daripada Ismail bayi ketika itu. Nah, jadi menurut satu riwayat bahwa munculnya air Zam-Zam itu adalah karena bekas, ya, bekas ujung kaki daripada Ismail bayi, gitu. Tapi dalam konsep yang lain, konon katanya itu adalah memang sengaja digali oleh para malaikat, tepatnya yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika Siti Sarah, ya, menghampiri putranya Ismail, maka air itu sudah berjalan jauh, ya. Nah, akhirnya dipanggil Zam-Zam, 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 Zam-Zam. Kemarilah, kumpullah, maka terkumpullah. Sampai saat ini luar biasa, subhanallah, air Zam-Zam itu adalah air yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah mengering. Walaupun diambil oleh jutaan orang, diminum oleh jutaan orang, insya Allah tidak akan pernah kering. Karena ada pakar yang mengatakan bahwa air Zam-Zam itu adalah merupakan salah satu dari sekian jumlah, ya, atau benda yang bersifat surgawi yang oleh Allah diturunkan ke bumi. Termasuk batu Hajar Aswad, itu juga salah satu batu surgawi yang Allah turunkan di bumi. Anak-anak sekalian, kita kembali kepada bahasan kita, hadis yang pertama, bahwa air Zam-Zam ini memiliki keutamaan, fadilah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah dikatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Untuk apa? Kalaulah misalkan meminumnya untuk menjadi asbab kesembuhan dari sebuah penyakit, penyakit zahir maupun penyakit batin, insya Allah itu sangat bisa. Hadirin, anak-anak, ya, berbicara tentang hadis ini, sebetulnya banyak pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah nyata yang Abi sendiri menyaksikan tentang keutamaan daripada air Zam-Zam ini. Ya, pernah dalam sebuah perjalanan haji, mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk riya, ini hanya untuk membuktikan bahwa kebenaran hadis ini memang nyata. Pada tahun 2014 di musim haji, ya, Abi alhamdulillah bisa pergi ke sana, bahkan dengan Umi, ya, dan juga ditemani mertua, ya. Nah, dalam salah satu perjalanan ada kesaksian dari salah seorang teman, ya, teman jamaah yang bergabung dalam KBIH An-Najiyah, ya. Itu ketika dia melaksanakan umroh,
maka penyakitnya kumat. Kebetulan dia itu punya asam urat. Sampai rasanya kakinya berat dan sakit untuk digerakkan. Dia teringat ya akan kata-kata gurunya bahwa air zam-zam itu luar biasa manfaatnya, khasiatnya. Maka dia mengambil inisiatif untuk meminum air zam-zam dan juga mengambilnya dengan tangannya, kemudian dioles-oleskan, ya, dibasuh-basuhkan ke kakinya. Hanya selang beberapa waktu. Subhanallah, ajaib luar biasa. Dengan izin Allah, maka orang itu tidak merasakan lagi sakit di kakinya. Sampai dia bercerita-cerita dengan saya ketika dia pulang ya di maktab ya. Sampai dengan semangat dia menceritakan luar biasa. Ini kesaksian. Dan banyak lagi, bukan hanya 1-2 kali, bukan. Peristiwa nyata tentang keutamaan air zam-zam ini. Ya. Kemudian, ya, yang kedua di sini aulijuin. Ya. Kalau ada orang yang merasakan lapar, ternyata itu dengan meminum air zam-zam, dengan memohon pertolongan daripada Allah, maka akan terasa kenyang. Ya, ini juga banyak ya kisah nyata yang mendukung kebenaran hadis ini. Yang ketiga, auli hajatin qadahallah, atau karena ada hajat ya, ada keinginan, ada program. Insya Allah dengan kita meminum air zam-zam ya, dengan diniatkan dalam hati apa keinginan kita, insya Allah dengan izin Allah akan terwujud. Itulah anak-anak sekalian ya, dalam hadis yang pertama ini ya, keutamaan air zam-zam itu memang tergantung siapa yang minumnya, untuk apa dia minum, apa keperluannya. Sesuai dengan keperluan itulah maka air zam-zam itu dengan izin Allah ya akan bisa kehadiran air zam-zam itu menjadi asbab ya, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali sekalian, karena keterbatasan waktu ya, pembahasan kita hanya 1 hadis saja. Insya Allah nanti hadis berikutnya akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya.